Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan, Ketua Takmir bersama seluruh pengurus Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur Pamekasan dan para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir ke masjid ini guna menunaikan kewajiban kita sholat duhur berjamaah dan juga kewajiban lain, yaitu berupa kewajiban untuk terus belajar. Lebih-lebih kita lagi mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini kita akan mengkaji Quran surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ini termasuk Madaniyah. Apa itu Madaniyah? Masih ingat? Yaitu ayat atau surah yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi meskipun Madaniyah itu dinisbatkan pada tempat, tapi definisinya adalah waktu. Kalau Makkiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah. Nah, Az-Zalzalah artinya adalah goncangan. Diambil dari kata idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal, goncangan bumi. Jadi surah ini sungguhnya adalah untuk memberikan gambaran di antara tanda-tanda besar kiamat. Ya. Tanda-tanda besar kiamat itu adalah bumi ini bergoncang. Kaitannya dengan surah sebelumnya, kalau sebelumnya kita bahas Al-Bayyinah. Di akhir surah itu Bapak Ibu, Allah mengancam orang yang kafir. Dalam firman Allah surah sebelumnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Diancam oleh Allah orang-orang kafir, baik dari ahli kitab maupun dari orang-orang musyrik, nanti akan dimasukkan ke neraka jahannam dan mereka kekal dalamnya. Kelompok ini disebut dengan syarrul bariyah, kelompok manusia terburuk, terjelek. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal saleh itu oleh Allah disebut sebagai kelompok terbaik, manusia terbaik, yang nantinya akan diberikan pahala berupa surga. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhum. Allah ridha pada orang yang beriman ini, ya. Udzalika liman khasyya rabbah, dan itulah yang peruntukan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, yaitu beriman dan beramal saleh. Nah, gambaran bahwa nanti akan ada yang disebut dengan siksa itu dan kelompok-kelompok manusia itu adalah digambarkan pada Quran surah Az-Zalzalah ini. Insyaallah panjenengan sudah hafal semua karena pendek. Kita awali dengan membacanya. Sama-sama ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul adzim. Baik, kita mulai, insyaallah tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi surah ini adalah min asyratis sa'ah, termasuk di antara tanda-tanda kiamat besar. Itu bumi bergoncang. Allah menyatakan dalam surah ini, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau diterjemahkan idza zulzilat, apabila telah digoncangkan, al-ardu apa bumi, zilzalaha dengan goncangnya bumi. Itu arti harfiahnya. Jadi pada ayat ini kalau kita perhatikan, Allah menggunakan, kalau dalam nahwu namanya saraf, itu namanya fi'il madhi bina majhul. Jadi zulzilat, telah digoncangkan. Nah, apakah sudah terjadi? Itu tidak. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau, telah. Tapi sesungguhnya tidak dalam makna madin. Makna yang dikirilah disebut dengan ditahqiqil wuqu'. Ketika Allah menggunakan fi'il madhi, itu sungguhnya menghendaki bahwa itu pasti akan terjadi. Gitu. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat telah terjadi. Apakah sudah? Belum. Maksudnya bahwa kiamat itu pasti terjadi. Seakan-akan sudah terjadi, tapi yang dikehendaki adalah kepastian terjadinya. Termasuk pada ayat ini Allah menggunakan kata idza zulzilatil ardu zilzalaha, bahwa nanti bumi ini pasti akan digoncangkan. Jadi ini menggunakan kata kerja bentuk lampau, past tense kalau bahasa Inggrisnya. Ini menunjukkan litahqiqil wuqu' namanya. Jadi panjenengan kalau baca Al-Qur'an, ketika ada kata kerja fi'il madhi past tense, tidak semuanya bermakna telah terjadi, tapi maknanya memastikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi banyak sekali, nanti bisa sambil dipahami di terjemahannya. Nah, yang kedua yang menarik, ketika ada ungkapan seperti ini masih diiringi dengan masdarnya, kalau sorofnya. Jadi zilzalaha, tidak cukup dengan idza zulzilatil ardu, tapi ditambah dengan zilzalaha, dengan kegoncangan bumi itu. Itu bermakna litahwil, tahwil, ha waul lam, litahwil. Maknanya untuk menunjukkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa menakutnya peristiwa itu. Sehingga diungkap dengan ada kata zilzalah. Itu cukup dengan idza zulzilatil ardu saja, tapi ada lanjutan zilzalah. Kegoncangan bumi yang dimaksud itu kegoncangan yang demikian dahsyat. Jadi kalau panjenengan lihat terjemahannya,
ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat itu diambil dari kata apa? Kata menggunakan masdar zilzalah. Sama dengan kalau dalam surah Al-Waqiah, idza rujjatil ardu rajja. Sama itu. Apabila telah digoncang, bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi ada masdarnya di situ. Ya sedikit ini karena kita kajian tafsir. Jadi bayangannya mungkin kita bisa membayangkan sedikit dengan peristiwa alam yang mungkin kita alami. Untuk Madura agak sulit ya. Seperti gempa, Madura relatif jarang ada gempa. Apalagi tsunami belum ada. Jadi, mudah-mudahan nggak ada ya. Amin. Insya Allah kalau masih banyak di antara kita yang beriman pada Allah, insya Allah akan hindari. Tapi ketika ada, itulah bagian dari ujian dari Allah. Tapi ketika kita dekat kepada epicentrum gempa, pusat gempa, maka kita akan merasakan takut luar biasa. Semakin dekat semakin takut. Apalagi sampai tsunami seperti Aceh, setidaknya yang dekat di daerah Lumajang ada gunung meletus. Jadi goncangan itu akan menakutkan. Tapi kata Allah ayat ini, jangan disamakan goncangan yang nanti terjadi sebagai pertanda datang hari kiamat itu seperti goncangan sebagai penanda musibah-musibah yang terjadi selama di dunia ini. Jadi zilzalah menentukan betapa dahsyatnya goncangan itu, yang mungkin kita belum pernah memperkirakan seperti itu. Karena ayatnya nanti akan disebutkan. Satu, bisa dipahami ya? Nah, ayat kedua kata Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Kata asqal ini sungguhnya banyak digunakan sebagai benda-benda yang terdapat di dalam rumah, perabotan rumah. Nah, ketika terjadi goncangan itu, goncangan demikian dahsyat diikuti dengan bumi mengeluarkan benda-benda di perut bumi. Ya, kalau gunung meletus mungkin kita bisa paham ada batu-batuan, ada pasir panas, ada api, ada bara, mungkin kita paham. Tapi itu kan tidak semuanya dikeluarkan. Nah, ketika peristiwa ini, itu apa yang terdapat di dalam perut bumi itu dikeluarkan. Termasuk diantaranya adalah manusia yang dikubur. Keluar api. Jadi kita mungkin tidak bisa memperkirakan itu karena memang itu peristiwa yang amat sangat dahsyat. Nah, baru setelah itu ada ayat yang ketiga, wa qalal insanu malaha. Dan berkata manusia itu, ada apa ini bumi ini? Kok begini bumi ini? Apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, para mufassir itu sebagian besar menyatakan yang berkata demikian adalah orang-orang yang kafir tadi itu, yang tidak yakin datangnya hari kiamat. Mereka kaget, takut, ada apa ini? Nah, gitu. Jadi ini pertanyaan ini sungguhnya pertanyaan karena ketakutan. Jadi ya mungkin sudah demikian kalang kabut, ada bodoh apa ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu dia sudah yakin datangnya hari ini, mereka tidak takut menyikapinya. Kenapa? Karena janji Allah bagi mereka lebih indah dibandingkan dengan kehidupan dunia. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa nanti akan kita diberikan kehidupan lebih baik dibandingkan, kita akan senang untuk menghadapinya. Seandainya saya diberitahu kalau kamu bersedia mati hari ini, saya diberitahu bahwa kamu akan dapat kehidupan lebih indah di dunia ini, mendingan mati. Buat apa susah di dunia ini? Capek-capek, banyak masalah. Cuma kalau yakin diberikan kehidupan yang lebih baik.
Kalau nggak yakin tikal ngiring Pak tobat ke Allah, syukur ke Allah, nambahi amal, wala tadi Allah kadang seneng kita ridho kita. Amin. Jadi orang yang kafir itu semuanya itu ada rasa takut, kemudian dalam bahasa Al-Qur'an ini disebut dengan waqalal insanu malaha apa ini mengerikan. Nah, itu. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu tuhaddisu, bumi itu kemudian memberitakan, menyatakan berita-beritanya. Memberitahu apa yang terjadi, bi anna rabbaka auhadaha, bahwa sungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan bagi bumi itu. Artinya bumi sudah diberikan perintah oleh Allah, diberikan izin oleh Allah untuk mengakhiri dirinya. Waktumu sudah habis. Bumi ini, dunia ini akan berakhir. Yakin tidak jenengan? Harus yakin. Setidaknya diyakinkan dengan berakhirnya hidup kita. Kalau kata Bang Haji Rama, pesta akan berakhir. Jadi meskipun mungkin kita kaya raya banyak harta, pasti mati, pasti akan berakhir. Khawatir saja sebelum diakhiri oleh Allah, kita diakhiri oleh penegak hukum. Harta kita banyak gitu, ditangkap gitu, pesta pasti berakhir. Harus ada keyakinan itu. Setidaknya Allah pasti akan mengakhiri kesempatan hidup di dunia ini yang disebut dengan ajal. Nah, Allah melalui ayat ini menyatakan bumi sudah waktunya engkau bertugas. Jadi kata Allah, kata bumi kepada manusia, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Ada yang menarik sebenarnya Bapak Ibu. Pada ayat ini sama sekali tidak ada kata Allah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Enggak ada kata Allah. Siapa sih yang menggoncangkan itu? Enggak ada. Jadi ini hendak menggambarkan yang pertama bahwa sungguhnya peristiwa terjadinya kegoncangan bumi itu adalah sesuatu yang mesti ada. Yang kedua, hendak menggambarkan bahwa sungguhnya Allah tidak menghendaki kedzaliman, tidak menghendaki sesuatu yang menyulitkan bagi manusia. Tapi terkadang manusia itu justru menyulitkan dirinya sendiri. Sehingga tidak digambarkan sungguhnya Allah semua, cuma seakan-akan bumi itu yang bertugas sendiri, padahal itu semuanya adalah Allah. Nah, ini yang saya tadi katakan pada ayat yang ke-6 baru yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu yasdurun nas, manusia itu dibangkitkan dalam tafsir itu min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, ashtatan, berkelompok-kelompok. Para mufassir itu sebagian besar membaginya 3 kelompok besar. Meskipun nanti di dalamnya ada kelompok-kelompok kecil. Yang pertama kelompok orang yang beriman, yang kedua kelompok orang kafir, yang ketiga kelompok orang yang maksiat. Dibagi 3 kelompok besar. Jadi orang beriman itu adalah yang lebih banyak kebaikannya. Jadi tidak mungkin orang itu tidak bermaksiat. Tapi maksudnya orang yang beriman lebih banyak kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya. Masuk kelompok pertama. Ada orang kafir, ya, itu masuk kelompok kedua. Ada orang asin, orang yang maksiat. Artinya lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Pasti itu nanti. Jadi ketika bumi dikumpulkan itu mengelompok mereka. Jadi kalau yang biasa ke masjid seperti ini, mudah-mudahan nanti berkelompok sesama jamaah masjid. Imamnya siapa? Muhammad Zahid. Nah gitu ya. Amin kan begitu kan. Cuma berdoa ini minimal kita satu barisan. Membuat saya nyeleneh tarik gitu. Doa benar.
Ini kelompok masjid ini gitu ya. Minimal saksikan bahwa kita pernah bertemu di situ majelis, bahwa di antara kita sedang mengaji Al-Quran. Saling menyaksikan itu namanya memberikan syafaat pada saudara kita. Memberikan syafaat dengan kesaksian dulu pernah ikut kajian Al-Quran ya Allah. Itu saling memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Semuanya nanti akan langsung berkelompok-kelompok. Yang iman, kafir, maksiat, ahli maksiat, berkelompok-kelompok. Nah, kita ini masuk di mana? Nah, ini. Apa tujuannya? Nanti pada hari itu kelompok-kelompok itu akan digiring ke tempat yang disebut dengan padang mahsyar, liyurau a'malahum, agar diperlihatkan mereka itu a'malahum, amal-amal mereka. Semuanya akan diperlihatkan. Nah, ini yang menjadi kata kunci kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan amal meskipun seberat dzarrah khairan, berupa kebaikan, yarahu, maka Allah akan memperlihatkannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal sebesar dzarrah. Dzarrah ini zat paling kecil, atom atau mungkin bagian dari atom. Syarran berupa kejelekan, yarahu, maka Allah akan memperlihatkan. Tidak ada yang terhilang, tidak ada amal yang terbuang. Bahkan dalam sebab nuzul ini, dalam kitab tafsir Al-Munir ini disebutkan begini. Pada masa dulu, pada masa sahabat, pada masa Rasulullah itu ada orang-orang yang hanya mampu memberikan sedekah itu berupa sedekah sangat sederhana. Dikatakan sebesar biji kurma. Jadi kalau mereka itu hanya mampu memberikan sedekah sebesar biji kurma. Kemudian mereka bergumam, kalau hanya begini nggak ada nilainya, tidak akan dicatat oleh Allah. Ada nilai kini geluh. Mereka merasa itu tidak ada nilainya, terlalu kecil, sederhana. Menurut mereka nggak ada nilainya, tapi Allah menurunkan ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Jadi amal sebesar itu tetap akan dicatat oleh Allah dan nanti akan diperlihatkan kepada yang beramal itu. Jadi alhamdulillah ya, kita bersabar dulu sebentar seperti ini, nanti akan ada catatannya ini. Jangan khawatir, Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Jadi semuanya akan tercatat. Kemarin kita sudah bahas itu. Jadi tentang kitab catatan amal kita itu. Jadi ketika menerima kitab itu kita kaget, ini kitab apa ini kok semuanya terekam gitu. Semuanya terekam. Jadi bersyukurlah kita ketika kesempatan hidup dunia ini kita bisa memanfaatkan untuk menanam kebaikan. Yang selanjutnya nanti kita akan memanen kebaikan pula. Meskipun sebesar dzarrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada mungkin kita sedekah satu air gelas, ya, pasti akan terekam itu. Ada orang kita kasih sedekah sebesar satu gelas air mineral, kita akan lupa itu, tidak ingat lagi karena cuma air gitu. Air dari tapi karena itu bagian dari amal kebaikan, pasti akan terekam, nanti kita akan memanen pahalanya ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya pasti terekam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah memastikan bahwa Allah itu ahkamul hakimin. Allah itu tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Yang berbuat baik
sedikit pun pasti akan dibalas, yang berbuat jahat pasti akan dibalas. Ada catatan kecil di tafsir ini. Bagaimana kira-kira, mohon maaf ini, kira-kira kalau orang yang tidak beriman, dia berbuat kebaikan, dia tidak beriman. Perbuatan baiknya ketika di dunia itu mungkin bermanfaat untuk diri orang lain, tapi karena tidak berimannya itu yang kemudian itu tidak menjadi manfaat untuk dirinya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang beriman oleh Allah, perbuatan baik di dunia bermanfaat di dunia dan nanti juga bermanfaat di akhirat. Kalau ada perbuatan dosanya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.